Monica Tresya Semermata. Saya akan melakukan presentasi tentang materi biologi. Yang pertama yaitu materinya yang berjudul tentang teori evolusi Darwin dulu, kini, dan nanti. Perkenalkan, nama saya Monica Tresya Semermata dengan NPM 23141510339. Charles Darwin merupakan seorang pengusul teori evolusi biologis pada tahun 1809 sampai 1882. Nah, Charles ini merupakan seorang ilmuwan dengan bangsawan Inggris. Nah, ada 3 konsep dasar evolusi Darwin. Yang pertama yaitu spesies, adaptasi, dan evolusi. Nah, pada spesies, secara biologis, spesies adalah sekelompok individu yang berpotensi untuk bereproduksi dalam satu kelompok dan tidak mampu bereproduksi dengan kelompok lain. Sedangkan secara morfologis, spesies adalah sekelompok individu yang mempunyai karakter morfologi, fisiologi, dan biokimia berbeda dengan kelompok yang lain. Nah, pada adaptasi itu sendiri, Charles mengemukakan bahwa evolusi merupakan seleksi seksual. Ia menekan, memaksa, meneliti, atau memilih, mengarahkan, dan sebagainya. Dengan kata lain, seleksi alam diberlakukan sebagai agen dengan cara yang sama seperti manusia sebagai agen dalam seleksi buatan. Pertumbuhan minat terhadap seleksi seksual terlihat dari banyaknya makalah yang dilakukan oleh para penemu setelah dikemukakannya evolusi sama dengan seleksi seksual. Lalu yang ketiga yang dikemukakan oleh Charles, evolusi. Evolusi merupakan proses perubahan spesies dalam jangka waktu tertentu dan termasuk lama. Nah, hal ini bertujuan untuk beradaptasi dan menjaga lingkungannya serta meneruskan perubahan tersebut kepada generasinya yang selanjutnya. Nah, Charles Darwin itu sendiri menciptakan sebuah buku dengan judul On the Origins and Evolutions of Species by Means of Natural Selection. Nah, On the Origin of Species adalah sebuah karya sastra ilmiah oleh Charles Darwin yang dianggap sebagai dasar biologi evolusioner. Hal ini diterbitkan pada 24 November 1859. Buku Darwin memperkenalkan teori ilmiah bahwa populasi berevolusi selama beberapa generasi melalui proses seleksi alam. Pada langkah-langkah observasi Darwin itu terdapat langkah pertama, yaitu individu dalam populasi memiliki karakteristik observasi yang bervariasi, sifatnya dapat diturunkan. Observasinya yang kedua, organisme memproduksi keturunan lebih daripada daya dukung. Observasinya yang ditemukannya yang ketiga, yaitu individu yang sesuai dengan lingkungannya akan memproduksi keturunannya lebih banyak daripada individu lain. Lalu inferensi yang kedua, seiring waktu, sifat yang menguntungkan akan terakumulasi dalam populasi. Oleh sebab itu, seiring berjalannya waktu dan juga seiring menurunnya gen pada nenek moyang sebelumnya akan menciptakan sebuah gen unggul pada waktu atau jangka waktu yang lama tadi. Hal ini disebutkan pada langkah-langkah observasi Darwin. Darwin membuat konklusi bahwa organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungan mampu menurunkan sifat unggul tadi kepada keturunannya melalui proses reproduksi. Mekanisme seleksi alam sebagai mekanisme perubahan evolusioner adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggota populasi memiliki variasi sifat yang akan melewati proses seleksi alam atau keadaan lingkungan yang tidak menunjang. Lalu yang kedua, anggota populasi yang mampu bertahan hidup atau beradaptasi akan mampu melakukan reproduksi dengan membawa sifat unggulnya tadi kepada keturunannya. Lalu yang ketiga, seiring berjalannya waktu, proporsi sifat yang menguntungkan atau mampu beradaptasi akan meningkat dalam populasi dan yang tidak memiliki sifat tersebut akan musnah. Nah,
terhadap semua materi atau teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin, ada beberapa tokoh yang menyanggah atau tidak setuju dengan teori yang dia kemukakan. Yang pertama, sanggahan terhadap teori Darwin oleh Plato pada tahun 1427 sampai 347 sebelum Masehi, dan muridnya Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Plato sangat meyakini tentang dua dunia nyata yang ideal dan kekal dengan semua khayal yang tidak sempurna yang kita tangkap melalui panca indera kita. Evolusi akan kontraproduktif di dalam suatu dunia di mana organisme ideal sudah teradaptasikan secara sempurna terhadap lingkungannya. Lalu Aristoteles meyakini bahwa semua bentuk kehidupan dapat disusun dalam suatu skala dengan tingkat kerumitan yang semakin tinggi, yang kemudian dikenal sebagai skala alam atau scale of natural. Menurutnya, tiap-tiap bentuk kehidupan memiliki anak tangga yang telah ditentukan untuknya pada tangga tersebut, dan setiap anak tangga ini telah terisi. Dalam pandangan ini, spesies bersifat permanen, sempurna, dan tidak berkembang. Sangat berbeda dengan teori Charles Darwin tadi. Lalu sanggahan terhadap teori Darwin. Dalam budaya Judeo-Kristen, kitab Perjanjian Lama yang berisi penciptaan, dikuatkan ide bahwa spesies telah diciptakan atau dirancang satu persatu dan bersifat permanen, tidak ada unsur turun-temurun ataupun perkembangan sifat unggul yang dikemukakan oleh Charles Darwin tadi. Lalu, dengan hukum Mendel yang dikemukakan pada tahun 1920-an mengenai sifat yang diturunkan kepada generasi berikutnya melalui substansi tertentu atau yang akhirnya dikenal dengan sebutan gen. Pengurutan gen pada DNA pada akhir abad ke-20 melahirkan filogenetik molekular dan merombak pohon kehidupan menjadi 3 sistem domain. Seiring berkembangnya zaman, pandangan saintis mengenai evolusi terpusat pada gen sebagai kode kehidupan. Nah, pada teori hukum Mendel ini sendiri meyakini bahwa gen itu turun-temurun, bukan berdasarkan sesuai dengan teori Darwin tadi. Kesimpulannya, jika terdapat sesuatu yang salah dalam kondisi teori Darwin saat itu, maka adalah tidak adanya satupun bukti fosil dalam jalur pemikiran teori Darwin. Jadi dia hanya mengemukakan tentang pendapatnya saja, tetapi bukti fosilnya tidak ditemukan. Oleh sebab itu banyak para ilmuwan juga menyangga dan tidak percaya bahwa teori yang dikemukakan Darwin itu berasal dari kerah menjadi manusia, melainkan yang kita kenal sekarang lebih dikenal yaitu hukum Mendel, bahwa gen membawa sifat turun-temurun seiring bertambahnya waktu. Oleh sebab itu manusia tambah lama berkembang. Sekian video saya tentang teori evolusi Darwin, dulu, kini, dan nanti. Materi saya yang kedua yaitu ekosistem melalui penggunaan laboratorium alam. Oke, saya akan membahas tentang ekologi. Ekologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos atau yang artinya rumah atau tempat, sedangkan logos ilmu atau pengetahuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Nah, beralih ke ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup atau biotik dan lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi dalam suatu wilayah atau daerah tertentu. Nah, ekosistem berdasarkan proses terjadinya ada ekosistem alamiah dan ekosistem buatan. Satuan makhluk hidup dalam ekosistem yaitu ada individu, populasi, komunitas, lingkungan, dan habitatnya. Biotik yaitu komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, contohnya hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan abiotik, komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup seperti suhu, batu, air, dan juga pasir. Komponen penyusun laboratorium. Beralih ke laboratorium alam. Laboratorium alam merupakan laboratorium terbuka yang bisa berupa lingkungan sekitar,
seperti kebun, hutan, ataupun lingkungan lain seperti lingkungan sosial, teknologi, ataupun budaya yang bisa dimanfaatkan sebagai media atau sumber belajar. Nah, ini biasanya sebagai alam buatan yang diciptakan untuk melakukan penelitian. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi saya yang ini yaitu laboratorium merupakan sarana yang sangat besar sekali manfaatnya dalam mendukung keberhasilan guru dalam menyampaikan bahan ajar, sehingga peserta menguasai bahan ajar yang diinginkan terjadi perubahan pada potensi kemampuan peserta didik lebih baik dari sebelumnya. Nah, penggunaan laboratorium alam dapat meningkatkan hasil belajar biologi peserta didik dengan pokok bahasan ekosistem. Sekian materi saya tentang ekosistem melalui penggunaan laboratorium alam. Baik, materi saya yang ketiga yaitu pemanfaatan bakteri probiotik indigenous dalam pembuatan keju lunak. Nah, pendahuluannya yaitu pembuatan keju merupakan proses dehidrasi susu dan dipengaruhi oleh faktor seperti kultur, pengasaman, pengasinan, kemasan, dan pendinginan. Keju probiotik menggunakan bakteri asam laktat yang merupakan salah satu produk pangan fungsional. Bakteri asam laktat yang digunakan dalam pembuatan keju lunak adalah Lactococcus lactis, Lactobacillus acidophilus, dan Bifidobacterium longum. Bakteri asam laktat tergolong mikroorganisme generally recognized as safe atau GRES, aman jika ditambahkan ke dalam bahan pangan dan bersifat non-toksik, sehingga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan produk pangan fermentasi. Jadi susu atau keju lunak itu merupakan hasil fermentasi dari susu itu sendiri. Bahan dan metode. Bahan yang digunakan dalam pembuatan keju lunak yaitu yang pertama, susu segar diperoleh dari sapi Friesen Holland atau FH yang dipelihara di Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI Cibinong. Lalu susu skim dari supermarket lokal. Yang ketiga, kultur Lactobacillus acidophilus. Yang keempat, Bifidobacterium longum dan Lactococcus lactis. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis kualitas susu segar, yaitu dengan cara analisis susu menggunakan pH meter dan mikrotester atau master probe meliputi nilai pH, kadar lemak, protein, dan laktosa. Lalu yang kedua, persiapan kultur bakteri. Nah, persiapannya ini dimulai dengan mengaktifkan kultur bal dalam media keman rogosa serprot steril sebanyak 2-3 kali 24 jam dalam 9 bagian media cair steril dan 1 bagian kultur. Perbanyakan kultur dilakukan melalui tahap pembuatan kultur induk, kultur antara, dan kultur kerja. Lalu pembuatan keju lunak ini sendiri prosesnya yaitu masing-masing kultur kerja 5% ditambahkan ke dalam susu dan telah dipasteurisasi dan dilakukan pengukuran pH hingga mencapai pH 6,3. Ditambahkan rennet dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 2 jam. Lalu setelah itu scalding dilakukan dengan cara pemanasan kurt pada suhu 40 derajat Celcius selama 30 menit. Dilanjutkan dengan penyaringan, pengemasan, dan penyimpanan. Lalu setelah itu penambahan kultur kerja pada pengemasan dapat dilihat pada gambar 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Nah, melalui gambar ini, analisis produknya itu, keju lunak yang dihasilkan dianalisis secara fisik, kimia, atau pH, kadar air, protein, kasar, abu lemak, dan analisis pH dan populasi bakteri asam laktat dilakukan terhadap keju lunak yang disimpan selama 1 sampai 7 dan 14 hari. Sedangkan analisis kadar air, protein, lemak, dan abu, serta karbohidrat by difference dilakukan terhadap keju lunak segar atau HI. Analisis dilakukan menurut AOAC. Lalu pada metode analisis datanya tadi, nah rancangan penelitian penguji analisis pH ini dilakukan untuk menganalisis karbohidrat dalam jumlah bal menggunakan faktorial rancangan acak lengkap, analisis protein kasar lengkap, dan lemak basah. Nah, hasil dari pembahasannya ini pertama pada tabel 1 yaitu mutu susu segar sapi FH memenuhi standar yang telah ditetapkan SNI. Diperoleh komposisi lemak persen itu nilainya 4,9 kurang lebih sampai 0,7 dengan nilai standar 3,0 pangkat 1. Lalu proteinnya 3,8 kurang lebih 0,2.
sedangkan laktosa persennya itu 4,0 kurang lebih 0,2 dan pH-nya 5,7 kurang lebih 0,1 dengan nilai standar 6,3 sampai 6,8 pangkat 1. Pada tabel 2, kultur standarnya BL-nya itu pada persen di 17,9 kurang lebih 5,1. Lalu LA-nya pada rendaman persennya itu 20,6 kurang lebih 6,7%. Dan LL-nya 196 kurang lebih 6,1%. BL ke LA 21,6 kurang lebih 8,4%. Nah, rendaman yang didasarkan dalam penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang telah dilakukan Hoopers, yaitu 10-25%, sementara keju segar manis hasil penelitian Burett menghasilkan rendaman sebesar 4,3 sampai 9,6%. Pada tabel ketiga, berdasarkan tabel ini, analisis sidik ragam terhadap perbedaan pada kultur BAL, sehingga kultur BAL berpengaruh nyata terhadap nilai pH, dan setelah uji Duncan, kultur BAL dapat diketahui bahwa nilai pH keju lunak yang mengandung kultur BH tidak berbeda nyata dengan kultur LL dan BL, sedangkan keju lunak yang mengandung kultur LA berbeda tidak nyata dengan semua perlakuan, kecuali keju lunak yang mengandung kultur BL. Pada tabel 4, Biodifteria tumbuh optimum pada pH 6,5 sampai 7 dan akan terhambat di bawah pH 5,0 atau di atas pH 8,0. Bifidobacterium longum dibedakan dari spesies Bifidobacteria lain karena dapat memanfaatkan Arabinosa, Silosa, Ribosa, Lactosa, Malesitol, Terlosa, dan tidak dapat memanfaatkan gluconat, maltosa, dan salisis. Pada tabel ke-6, keju segar memiliki umur simpan yang sangat terbatas dan mudah terkena mikroba patogen atau psikotropika, sehingga perlu diupayakan untuk meningkatkan keamanan mikrobiologis produk atau populasi mikroba yang terdapat dalam didih keju dipengaruhi oleh referensi pada saat renetting. Tabel ke-7, berdasarkan tabel ini, berdasarkan uji Duncan terhadap penyimpanan, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang nyata terhadap jumlah BAL yang disimpan selama 1 hari dibanding jumlah BAL setelah disimpan selama 7 dan 14 hari. Kesimpulan yang didapat dari materi ini yaitu penambahan kultur bakteri asam laktat menurunkan pH selama 14 hari penyimpanan dengan karakteristik keju lunak. Lalu, penambahan bakteri LA secara tunggal menghasilkan karbohidrat lebih tinggi dibandingkan penambahan LA secara campuran dengan kadar lemak yang rendah. Lalu, kombinasi ketiga kultur starter yang ditambahkan secara tunggal atau campuran tidak menyebabkan penghambatan pada kultur lain sehingga mencapai jumlah di atas 9,0 log 10 CVU dan tetap bertahan selama penyimpanan 14 hari sehingga berpotensi sebagai kandidat makanan probiotik. Sekian materi saya tentang pemanfaatan bakteri probiotik endogenus dalam pembuatan keju lunak. Baik, materi saya yang keempat yaitu karakteristik habitat dan preferensi pohon sarang orangutan. Orangutan ini materinya berdasarkan habitat pohon sarang orangutan, maka akan menjelaskan tentang habitatnya orangutan. Orangutan merupakan satu kera besar yang ada di benua Asia. Di Indonesia hanya terdapat di sebagian kecil kawasan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kepadatan orangutan di area penelitian Camp Leke berkisar antara 2-3 individu per kilometer, sedangkan hasil penelitian menyebutkan bahwa kepadatan orangutan di stasiun penelitian Leke berkisar antara 1-3 individu per kilometer. Nah, berdasarkan fenomena penggunaan ruang di stasiun penelitian Camp Leke dan Tanjung Puting, diduga preferensi orangutan menggunakan ruang, yakni hanya pada tempat-tempat tertentu yang mengindikasikan adanya kesukaan berdasarkan ruang habitat, yaitu pada hutan dipteropraceae dataran rendah dan hutan rawa campuran. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu
Penelitian dilaksanakan di Camp Leke, kawasan TN Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat, dan Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahan dan alat yang digunakan untuk pengamatannya yaitu peta kawasan, teropong, global position system, kamera digital, termogyromet, dan pita ukur, serta perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola analisis datanya nanti. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer, meliputi data dan informasi mengenai komponen fisik, suhu dan kelembapan udara, dan biotik atau struktur dan komposisi vegetasi, sarang dan pakan, diameter dan tinggi total tumbuhan, serta tinggi bebas cabang. Analisis vegetasinya dilakukan dengan menggunakan metode petak berganda dengan meletakkan petak-petak. Hasil pembahasannya pada tabel pertama ditemukan bahwa suhu dan udara harian pada lokasi penelitian berkisar antara 24 derajat Celcius sampai dengan 27,50 derajat Celcius. Sedangkan kelembapan udara pada lokasi penelitian berkisar antara 86,50% sampai dengan 95,50%. Lalu yang kedua, pada tabel 2 yaitu komponen biotik habitat. Analisis data vegetasi yang dilakukan di 3 tipe hutan yang terdapat di stasiun penelitian Camp Leke, 133 spesies tumbuhan dengan jumlah keseluruhan individu, yaitu 1.139 individu, mulai dari tingkat pertumbuhan semai, pancang, tiang, dan pohon. Lalu yang pada tabel ketiga, tumbuhan pakan orangutan. Berdasarkan hasil analisis datanya tadi, analisis vegetasi yang dilakukan di 3 tipe hutan terdapat di stasiun penelitian Camp Leke, 133 spesies tumbuhan dengan jumlah keseluruhan individu. Nah, jenis buah-buahan yang paling disukai orang utan itu berasal dari pohon jenis getah merah atau Palaquim bornensis, Pempaning atau Luctocarpus spicatus, Nyatu, Palaquim dan Roscarparum, Luwing atau Dipterocarpus grandivolurus, Kemanjing atau Garcinia dioica. Lalu pada tabel kelima, pohon dan sarang orangutan. Hutan Karangas dengan proses suksesi yang terjadi dalam waktu yang relatif singkat akibat pembalakan liar hingga akhir 2001 menyebabkan sebagian besar jenis tumbuhannya memiliki ketinggian pohon yang relatif rendah. Lalu pada tabel ke-6, pohon dan sarang orangutan. Lebih banyak ditemukan selama penelitian. Tingkat kenyamanan dan kemungkinan sarang bertahan menyebabkan orangutan lebih banyak membuat sarang dengan posisi tertentu. Lalu kesimpulan berdasarkan penelitian pada jurnal ini, ekosistem hutan Dipterocarp dataran rendah merupakan habitat preferensial orangutan di Camp Leke, TN Tanjung Puting. Ekosistem hutan ini memiliki jumlah jenis dan kerapatan tumbuhan pakan yang tinggi. Jenis tumbuhan pakan yang banyak ditemukan dan merupakan pakan kesukaan orangutan meliputi getah merah atau Palaquim bornensis, Pempaning atau Luctocarpus spicatus, Nyatu atau Palaquim rostratum, Luwing atau Dipterocarpus grandiflorus, dan Kemanjing atau Garcinia dioica. Lalu hampir sebagian besar sarang dibuat dekat dengan pohon pakan. Bahkan tidak jarang pohon yang digunakan sebagai pohon sarang merupakan pohon pakan. Hasil penelitian menunjukkan dari 393 pohon, sarang yang teridentifikasi yaitu 256 pohon atau 65,14% merupakan pohon pakan. Sekian video saya, presentasi tentang 4 materi PPT Biologi. Sekian dan terima kasih.